Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas TIP 17-2 ya, pada pertemuan pada pagi hari ini ketemu lagi pada pertemuan yang ke-10 kalau kita lihat di Siakat, di mana materi pada keamanan jaringan komputer ya, yaitu nanti akan saya bawakan mengenai ancaman sistem keamanan basis data. Untuk ancaman pada sistem keamanan basis data juga menjadi isu yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada saat ini banyak dari pengguna sudah sebenarnya mempraktekkan penggunaan basis data dalam jaringan. Ya, dalam contohnya di penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram maupun yang lain, di mana kita dapat menyimpan konten-konten yang kita buat dan jumlahnya sangat banyak, dan itu bisa juga kemudian dilihat orang lain. Ada juga yang kita sengaja ya ciptakan itu untuk bisnis. Akan tetapi kalau kemudian suatu saat kita tidak bisa mengakses atau bahkan data itu hilang, ya kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, nanti akan saya lebih jelaskan di materi ini dalam penjelasannya. Oke, untuk bahan silakan nanti bisa dilihat di Classroom, sudah saya siapkan ya. Di sana sudah saya kopikan materi ini dari awal sampai akhir. Nanti silakan nanti bisa dibuka sambil dilihat atau kemudian nanti dicetak ya kalau memang pengen dibaca. Kemudian untuk mengingatkan saja, jadi yang kemarin mungkin kalau ada yang belum mengikuti ujian tengah semester ya, karena minggu kemarin kita adakan ujian tengah semester. Kalau memang ada yang belum mengikuti, silakan nanti untuk bisa mengkonfirmasi ke saya lewat Classroom supaya nanti bisa saya adakan ujian susulan. Oke, bisa langsung saya jelaskan saja materi pada pertemuan pada pagi hari ini mengenai ancaman sistem keamanan basis data. Keamanan basis data atau disebut juga database security. Isu mengenai keamanan basis data. Kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat merupakan kebutuhan dalam information-based society. Sangat pentingnya dari sebuah informasi hanya boleh diakses oleh orang yang terotorisasi. Adanya tren trade secret, mencuri informasi, ada nilai ekonomis. Berikutnya, keamanan merupakan satu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Untuk menjaga keamanan basis data, penentuan perangkat lunak atau database server yang handal, pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses, serta memanipulasi data-data yang ada. Basis data terpusat atau database server. Awalnya sebuah komputer disebut PC atau personal komputer. Namun sering dengan perkembangan bidang jaringan komputer, maka sebuah komputer tidak tepat lagi disebut PC, melainkan share komputer. Digunakan untuk menyimpan classified information. Dengan adanya LAN atau komputer network ya, akan mempercepat akses basis data mulai terhubung ke jaringan komputer. Di situ membuka potensi lubang dari keamanan. Sedangkan security
versus kenyamanan, lebih banyak server yang harus ditangani dan lebih banyak SDM handal dan sebar. Padahal susah untuk mencari SDM, untuk itu dilakukan desentralisasi server. Seiring dengan perkembangannya, banyak server dibuat, tetapi juga mencari tenaga ahlinya di situ juga kesulitan. Ya. Potensi ancamannya bagaimana? Ada 3 sisi ini. Yang pertama ada sisi dari user, ada sisi dari programmer atau operator, ada sisi dari database administrator atau perancangnya, pembuatnya. Jadi database ya dibuat untuk bisa kemudian melayani kebutuhan dari pengguna. Data-data bagaimana supaya bisa mudah untuk diakses oleh pengguna. Bagaimana data itu nanti ditampilkan kepada pengguna. Disitulah mulai dirancang. Bagaimana konsepnya, kemudian data itu nanti akan ditampilkan, bagaimana data itu nanti akan diakses, bagaimana data itu nanti menyimpannya. Nah, oleh seorang programmer diciptakan sebuah aplikasi yang membantu pengguna bisa mengakses ke database yang didesain atau dibuat oleh database administrator. Setelah aplikasi itu jadi, baru kemudian user dapat berinteraksi atau terhubung ke servernya lewat aplikasi yang dibuat oleh programmer. Nah, dari sini ya ada beberapa user yang sengaja ya tidak sekedar nanti hanya untuk mencari informasi-informasi yang positif saja, tetapi juga mencari kelemahan dari server itu. Kemudian nanti sebagian dari data atau bahkan banyak ya data itu diambil tanpa seizin. Nah, ini menjadi ancaman. Karena semuanya terpusat, data tersimpan dalam satu tempat. Nah, user itu berusaha kemudian nanti akan mengambil data itu. Klasifikasi keamanan basis data. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Yang ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang keempat, keamanan dalam operasi. Klasifikasi keamanan basis data. Basis data dibagi menjadi 3 ya, ada DBMS dan program aplikasi. Kemudian ada database-nya itu sendiri dan ada jaringan komunikasi yang akan digunakan. Jadi pengamanannya bisa dimulai dari aplikasinya, dari programnya yang kita pilih nantinya apa, menggunakan database server yang mana. Kemudian dari database-nya itu sendiri dengan cara nanti memberikan hak kepada penggunanya, memastikan bahwa alat tidak terjadi pencurian ataupun nanti ada kehilangan data. Kemudian perangkat keras bisa diakibatkan karena banjir, gempa. Kemudian jaringan komunikasi yang nanti kita pilih, bagaimana nanti relasinya atau hubungannya. Aspek dukungan keamanan basis data. Keamanan dari sebuah jaringan atau network security.
fokusnya pada saluran pembawa informasi. Aplikasi security, fokus pada aplikasi itu sendiri. Yang ketiga, computer security, fokus kepada keamanan dari komputer atau end system yang digunakan. Prinsip pengamanannya: 1. Kerahasiaan, menjamin perlindungan akses informasi. 2. Keterpaduan, menjamin bahwa informasi tidak dapat diubah. 3. Ketersediaan, menjamin kesiapan akses informasi. Jadi prinsip dari keamanan ini harus dijaga. Kerahasiaan, ya, keterpaduan, dan ketersediaan, atau 3 hal ini. Contoh prinsip pengamanan, kita mulai dari kerahasiaan. Ambil contoh, ini ada catatan medis harus dari sebuah pasien harus tertutup untuk umum, tidak bisa sembarang orang bisa membaca, harus dirahasiakan. Integritasnya bagaimana? Catatan medis harus benar. Kapan dia berobat, obat apa saja yang pernah diberikan. Ketiga, ketersediaan. Catatan medis pasien dapat diakses saat dibutuhkan untuk pengobatan. Jadi ketika dokter membutuhkan informasi dari riwayat catatan medis pasien, bisa langsung ditunjukkan. Nah, ini yang disebut prinsip-prinsip pengamanan. Dimulai ada kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan. Aspek keamanan dari basis data. Pertama, ada privacy. Kedua, integrity. Ketiga, authentication. Availability, non-repudiation, dan terakhir access control. Ada 6 hal aspek keamanan dari basis data. Kita coba jelaskan satu persatu. Pertama, aspek kerahasiaan atau privacy. Proteksi dapat bersifat pribadi yang sensitif seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobi, penyakit yang pernah diderita, status perkawinan, data-data pelanggan, transaksi pada e-commerce. Proteksinya terhadap serangan sniffer, pengambilan data, pencurian data. Aspek integritas atau integrity. Informasi tidak berubah tanpa izin. Seperti contohnya tamper, menimpa data yang lama. Alter, perubahan nilai data atau edit. Modified, atau disisipkan, ditambah, dihapus. Seandainya itu ada perubahan, ada catatan kapan perubahan itu dilakukan. Jadi itu aspek integritas. Ya, jadi ada dokumentasi kapan terjadi pengeditan, perbaikan. Kemudian aspek integritas yang lain, proteksi terhadap serangan sniffer seperti tadi, spoof, virus, dan trojan horse. Ya, perlindungannya diantaranya itu. Aspek keaslian atau authentication, meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, server yang digunakan. Trennya saat ini seperti kita lihat ada penggunaan digital signature, biometrik, ya, sidik jari. Nah, ini berkembang pesat saat ini, ya, ketika ada pandemi seperti ini, ya, penggunaan biometrik khususnya untuk absensi, ya, itu banyak dipakai, meyakinkan bahwa yang absen, ya, yang menggunakan biometrik itu asli orangnya. Berikutnya dari keaslian itu proteksinya apa? Terjadi ada pemalsuan password. Nah, ini juga sering terjadi juga, ya, saat ini. Tetapi dengan adanya biometrik diusahakan bahwa
yang bertransaksi memang benar-benar penggunanya itu. Aspek ketersediaan atau availability. Informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan. Jangan sampai server kemudian hang, down atau crash. Ya, jadi harus ada backup, ada power cadangan. Ya, jadi jangan sampai server yang melayani 24 jam itu nanti berhenti karena ada gangguan. Proteksinya contohnya pada denial of service atau DOS attack. Aspek tanpa penyangkalan atau non-repudiation. Tidak dapat menyangkal. Dalam hal ini telah melakukan transaksi. Contohnya seperti yang tadi menggunakan digital signature. Ya, tanda tangan ya secara digital. Proteksinya terhadap serangan yang namanya deception. Aspek kontrol akses atau akses kontrol. Mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa. Biasanya password ya, diatur melalui password. Adanya klasifikasi atau privileged user, penggolongan, kelompok-kelompok. Ya, beberapa user tidak sama dengan user yang lainnya. Proteksinya terhadap serangannya disebut intruder. Ya, yang masuk tanpa izin. Ya. Kemudian batasan-batasan privileged user basis data bagaimana? Contohnya kalau untuk data administrator, ya, dia yang berhak membuat kebijakan, keamanan dan prosedur bagaimana nantinya mengakses database itu sendiri. Kemudian kalau nanti programmer atau operator, ya, password untuk bisa masuk atau bisa mengakses basis data, membuat program. Ya. Tetapi di sini beberapa dari programmer atau operator ya khususnya ada yang melakukan tindakan hal-hal yang kemudian mengakibatkan sistem basis data itu terganggu karena mogok misal ya, bisa saja terjadi ya, diberikan batasan saja, tidak setuju dengan kebijakan. Kemudian kalau pengguna akhirnya bagaimana? Ada beberapa pengguna yang meminjamkan password atau usernya kepada orang lain. Jadi orang itu bisa masukkan data, ya, tetapi orang itu nggak berhak sebenarnya. Ada yang bawa virus, bahkan melakukan yang namanya pemerasan. Nah ini yang harus diperhatikan, bagaimana nanti kemudian memberikan batasan atau privilege kepada user. Jenis serangannya apa saja? Attack ya, interruption, penghentian sebuah proses sedang berjalan. Nah ini sering kita lihat ya di dalam sebuah sistem ketika kita pakai berhenti gitu ya. Interception, menyela sebuah proses yang sedang berjalan. Ya, jadi sengaja mengerjakan dulu dari virus ya ataupun pengganggunya ini ya, aplikasinya. Modification, mengubah data tanpa izin dari pihak otoritas. Fabrication, perusakan secara mendasar pada sistem utama. Nah dari 4 ini yang perlu diperhatikan bahayanya ancaman atau serangannya. Sehingga perlu diadakan keamanan menyeluruh pada basis data. Keamanan merupakan satu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh user yang tidak memiliki otoritas. Untuk menjaga keamanan dari basis data dibutuhkan
penentuan perangkat lunak basis data server yang nanti handal atau nanti yang terpilih, pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data-data yang ada. Penyalahgunaan dari database ada dua, bisa tidak sengaja dan disengaja. Tidak disengaja misalnya kerusakan selama proses transaksi. Keadaan yang disebabkan oleh akses database yang konkuren, tidak stabil ya. Keadaan yang disebabkan oleh pendistribusian data kepada beberapa komputer. Logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Karena server dibangun, diciptakan untuk melayani ya segala permintaan dari penggunanya. Akibat kemudian kalau memang penggunanya itu banyak ya, tanpa sengaja ya bisa mengakibatkan kinerja dari server itu menurun. Jadi itu tidak sengaja. Kemudian kalau disengaja nanti bagaimana? Disengaja bisa di sini oleh pihak yang tidak ada otoritas. Misal pengambilan data atau pembacaan data, pengubahan ataupun penghapusan. Karena dia tidak punya hak otoritas, begitu nanti dia bisa mengakses, akibat kemudian langsung kemudian bisa mengubah-ubah atau menghapus. Tingkatan keamanan basis data. Secara fisik ya, lokasi di mana terdapat sistem komputer harusnya aman secara fisik terhadap serangan destroy. Bisa di ruangan itu diberi AC ya, biar tetap dingin ya. Sirkulasi udara juga dibuat bisa mengeluarkan panas. Alat-alatnya juga penempatannya tidak dijadikan satu dalam satu rak yang tertutup rapat, tetapi harus ada pori-pori atau rongga-rongga yang bisa menyalurkan hawa panas supaya nanti server itu bisa bekerja terus menerus. Kemudian untuk user, wewenang yang kita berikan untuk user harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user yang punya otoritas. Sedangkan sistem operasi, kelemahan entitas ini memungkinkan pengaksesan data oleh user tak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem basis data berjalan secara online. Nah ini sistem operasi memiliki ada kelemahan dan itu banyak dimanfaatkan oleh beberapa user untuk kemudian mengakses secara ilegal atau tidak punya otoritas ya. Kemudian sistem basis datanya itu sendiri, pengaturan hak pengguna yang baik. Ada pengaturannya, bagaimana prosedurnya. Skema utama mekanisme keamanan basis data melalui online. Jadi basis data dibuat atau diciptakan di server ya. Dalam hal ini server database management system ya. Di situ sudah ada otorisasi dan hak akses yang nantinya akan dibuat untuk bisa mengakses database-nya. Jadi seandainya ada yang mengakses lewat lokal, tidak bisa langsung ke database-nya, tetapi harus melewati ada otorisasi penyeleksian siapa yang berhak dan mengakses apa saja. Termasuk kemudian di dalam jaringan intranetnya juga dibuat ada keamanannya, dimana ketika mau menggunakan itu harus ada prosedur login dan seterusnya menggunakan alat ini. Nah ketika mau diakses lewat online, dibangunlah ada firewall yang nantinya akan bisa membatasi siapa yang berhak untuk mengakses ke sistemnya ya, apakah sudah memiliki hak untuk bisa masuk ke jaringan,
Selanjutnya, data yang nantinya dikirimkan kepada klien juga dalam kondisi terenkripsi, sehingga ketika diakses melalui online, user tidak akan melihat data itu secara langsung. Jadi seandainya itu diambil atau disadap oleh orang lain, data tidak bisa langsung bisa dibaca karena dalam mode enkripsi. Hal ini yang nantinya akan sangat berguna untuk kemudian nanti kita ciptakan ketika membuat keamanan basis data melalui online. Pertahanan sistem basis data bisa menggunakan pendekatan berlapis dengan meningkatkan deteksi risiko serangan, mengurangi kesempatan berhasilnya penyerangan. Bentuknya seperti ini. Ketika data kita buat, kita beri yang namanya enkripsi. Kemudian aplikasi bisa kita berikan ada antivirus, pengelolaan jalur, pembakuan dari operating system. Sedangkan pada hostnya kita berikan autentikasi untuk memastikan penggunanya. Kemudian jaringan internalnya kita kasih nomor IP yang memang kita ciptakan untuk tidak kita buat publik. Kemudian perimeternya kita kasih firewall, atau bisa juga kita kasih VPN. Kemudian keamanan secara fisik bisa kita buat seperti di ruangan khusus yang kita kasih gembok, diberi AC, diberikan fan. Baru kemudian user untuk bisa mengakses kita kasih kebijakan atau prosedur. Ini pertahanan sistem basis data yang harus kita buat. Otoritas pada keamanan basis data. Pemberian wewenang atau hak istimewa atau kita sebut privilege untuk bisa mengakses sistem basis data. Kendali otorisasi atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi: mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses, mengendalikan bagaimana user menggunakannya, sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat user account. Tabel view keamanan pada basis data merupakan metode pembatasan bagi user untuk mendapatkan model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh user. Pengamanan basis data relasional. Relasi, user diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. View, user diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. 3. Read authorization. User diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Insert authorization. User diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Update authorization. User diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. Delete authorization. User diperbolehkan menghapus data. Otorisasi modifikasi data atau update authorization. Index authorization. User diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Resource authorization. User diperbolehkan membuat relasi-relasi baru.
Authorization. User diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Drop authorization. User diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Contoh perintah yang dapat kita gunakan ketika memberikan otorisasi kepada user dengan bahasa SQL, bahasa query ya. Grant yaitu memberikan wewenang kepada pemakai. Perintahnya grants privilege list ya on nama relasi atau view to pemakai. Contohnya grant select on S to Budi. Memberikan hak select ya pada nama relasi atau view S untuk pemakai yang namanya Budi. Grant select update status kota on S to Ali Budi. Jadi perintah grant memberikan hak ya, wewenang, otorisasi. Sebaliknya, kalau ingin mencabut dari hak itu, kita beri perintah revoke, mencabut wewenang yang dimiliki oleh pemakai. Sintaknya atau perintahnya revoke privilege list on nama relasi atau view from pemakai. Contoh revoke select on S from Budi. Revoke select update status kota on S from Ali Budi. Privilege list yang bisa kita berikan selain select update ya, bisa juga menggunakan read, insert, drop, delete, index, alteration, resource seperti yang tadi ya dalam contoh sebelumnya. Backup data dan recovery. Backup proses secara periodik untuk membuat duplikat dari basis data dan melakukan logging file atau program ke media penyimpanan eksternal. Recovery merupakan upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Cara mudah menerapkan keamanan. Memberi semua pengguna akses maksimum, tetapi kelemahannya adanya kemungkinan kehilangan atau penyalahgunaan data. Penggunaan basis data harus mempunyai akses yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya. Dengan kata lain, akses yang diberikan kepada pengguna harus sekecil mungkin untuk menghindari masalah. Tingkatan akses pada sistem informasi. Ada pengguna super, root pada Unix, admin pada novel. Pemilik basis data, pemilik skema, dan pengguna akhir. Apabila pengguna diberi identitas pengguna, mereka dapat mengakses basis data secara langsung ke dalam jaringan melalui aplikasi client server. Novel dapat mengontrol akun sistem operasi dan akun basis data. Sistem administrator maupun administrator dari basis data mempunyai potensi melakukan kesalahan. Pengguna super adalah akun pada sistem operasi yang mempunyai privilege paling banyak. Pengguna super memiliki akses ke semua file yang disimpan pada sistem. Pemilik basis data memiliki akses ke semua file yang berhubungan dengan software basis data dan file data pada suatu sistem. Meskipun pemilik basis data dibatasi pada file-file yang berhubungan dengan basis data, tetapi kita perlu mengingat bahwa sebagian file pada sebagian sistem berhubungan dengan basis data. Pemilik skema adalah pembuat dan pemilik objek-objek basis data yang digunakan untuk aplikasi pengguna.
Pemilik skema mempunyai akses tak terbatas ke seluruh objek skema dan bertanggung jawab mengontrol akses ke akun pengguna lainnya. Pengguna akhir mempunyai akses paling sedikit meskipun basis data dibuat untuk pengguna akhir. Hubungan pengguna dengan basis data. Tabel 1 ataupun tabel 2 yang memiliki view oleh pemilik skema sengaja memberikan hak akses otoritas, memberikan grant kepada pengguna, sehingga pengguna dapat menyeleksi dari tabel, menghapus maupun memodifikasi karena ada hak otoritas yang diberikan oleh pemilik. Pengguna dalam satu basis data dapat pula mengakses basis data lainnya dengan menghubungkan dua basis data. Hubungan keduanya akan menghubungkan pengguna pada basis data pertama ke pengguna pada basis data kedua. Kemudian, pengguna pada basis data pertama dapat mengakses basis data kedua dengan privilege yang dimiliki pengguna pada basis data kedua. Hubungan basis data merupakan tool sangat berguna, tetapi harus diatur untuk memastikan tool tidak disalahgunakan. Privilege digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Privilege terdapat pada tingkatan sistem operasi, basis data, dan aplikasi. Privilege basis data mengontrol akses pengguna dalam lingkungan basis data seperti manipulasi struktur basis data dan objek ke objek skema. Sistem terdiri atas hal-hal yang memungkinkan pengguna melakukan tugasnya pada ruang lingkup basis data. Privilege system meliputi kemampuan membuat tabel, menghapus tabel, mengubah struktur tabel, membuat indeks dan view, dan memanipulasi akun pengguna. Privilege system berbeda-beda antar satu perangkat lunak basis data relasional dengan yang lain. Privilege object memungkinkan pengguna melakukan tugasnya pada ruang lingkup skema. Privilege object meliputi kemampuan mengambil data dari tabel dan memanipulasi data tabel. Privilege object misal select memungkinkan data diambil dari tabel. Insert memungkinkan pembentukan baris data baru atau record ya. Update memungkinkan data yang sudah ada dalam tabel untuk dimodifikasi. Reference memungkinkan kolom dalam tabel untuk diacu kolom lain seperti melalui kunci tamu. Usage memungkinkan penggunaan domain tertentu. Dalam gambar bisa kita lihat pemilik skema memberikan hak untuk kemudian pengguna dapat menyeleksi, memilih, menambahkan, memperbaiki, bahkan menghapus dari tabel-tabel yang dibuat oleh pemilik skema. Sedangkan database administrator mendukung dengan menciptakan tabel yang nantinya akan diakses oleh pengguna, membuatkan indeks, dan juga membuatkan view. Nah, itu tadi mengenai bagaimana kita mengamankan sistem basis data yang kita simpan di server ya biasanya. Karena banyak manfaatnya, maka kita perlu kemudian nanti mempersiapkan ketika kita membuat database yang kemudian bisa diakses oleh orang banyak, dan di situ sangat dibutuhkan database itu, informasinya khususnya dari pengolahan datanya. Makanya perlu kita pastikan bahwa
data-data yang kita simpan di dalam database itu benar-benar nanti data yang sudah kita jaga keamanannya. Jangan sampai kemudian nanti server itu tidak bisa memberikan layanan karena kita tidak mempersiapkan dari awal. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Untuk semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini sampai usai ya, dan juga ikut berkomentar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.